Baik, di video ini saya akan menjelaskan pemilihan soal otomatis dengan menggunakan Node.js dan database MySQL. Pertama, untuk use case-nya seperti ini. Di dalam fitur ini ada 3 fitur utama, yakni bank soal, yang kedua pemilihan soal otomatis, dan yang ketiga mengupload berkas ujian ke dalam sistem. Yang kedua, flowchart sistemnya seperti ini, kurang lebih sama seperti use case-nya. Kemudian untuk strukturnya seperti ini, struktur soalnya, yakni pemilihan otomatis, bank soal, dan dokumen. Untuk yang dokumen ini, seperti fitur upload berkas ujian. Kemudian skenario pengujian untuk server menggunakan software Postman. Fitur yang diuji yakni dalam bank soal ini adalah menampilkan soal, menambahkan, mengubah, dan menghapus. Untuk yang fitur pemilihan soal otomatis, yakni pemilihan otomatis secara acak, acak dari bank soalnya. Yang kedua, berdasarkan tingkat kesulitan. Yang ketiga, berdasarkan materi soalnya. Baik, langsung saja saya uji di sini. Di sini menggunakan port 8000 seperti yang diatur di sini. Menggunakan port 8000. Kemudian yang pertama dicoba ya ini untuk menampilkan semua soal yang ada di bank soal menggunakan metode get. Jangan lupa ini diganti dulu get. Kemudian kita tulis soal. Kemudian tampil semua data-data soalnya. Yang kedua, membuat soal baru. Membuat soal baru yakni dengan metode post. Kemudian setelah berhasil maka akan dimasukkan ke dalam tabel post. Saya akan mencoba dengan metode post. Saya akan mencoba dengan dummy job. Muncul pesan sukses. Kemudian kita lihat lagi di sini. Sudah muncul, namun lebih mudahnya di sini. Jadi berhasil. Coba pertanyaan dengan ID sekian dan data yang seperti ini. Kemudian selanjutnya akan saya coba mengubah atau mengupdate ya. Di sini kita ganti dulu put. Kemudian jangan lupa ditambahkan ID-nya. Tadi ID-nya 113. Tampil sukses juga. Kita coba lihat di sini. Berhasil. Kita berhasil mengupdate soalnya. Kemudian skenario yang selanjutnya yakni menghapus. Kita ganti metode delete. Kita tetap tulis ID-nya. Kita kirim. Berhasil menghapus. Kita cek.
Oke, berhasil terhapus. Kemudian kita coba untuk menampilkan pemilihan soal, namun yang pertama ini untuk acak ya, seluruhnya. Jadi acak dari bank soal seperti ini. Yang pertama ID 34, acak lagi 52, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan tingkat kesulitan, sama juga. Coba lagi, ID-nya berubah dan soalnya juga variasi. Kemudian untuk per materi, kirim lagi, sama juga. Kemudian untuk codingannya seperti ini ya. Jadi tadi yang mengubah itu diupdate. Jadi harus ada ID-nya dulu, kemudian kita ganti metodenya put. Setelah itu dia mencari ID mana yang akan diganti, kemudian melakukan update dengan ID apa, ID berapa. Untuk hapus, metodenya delete, sama, dia membutuhkan ID juga, mencari soal berdasarkan ID, dan menghapus berdasarkan ID. Kemudian untuk acak ini yang pemilihan soal namun random begitu, acak dengan mengambil data yang ada di tabel pos menggunakan fungsi run, dan saya limit 20 soal saja. Kemudian untuk yang kesulitan ini sama, get juga, namun di sini lebih spesifik di mana kesulitannya mudah dan diacak oleh fungsi run dengan limit sekian, kemudian digabungkan dengan kondisi kesulitan apa dengan fungsi run, limit sekian, dan seterusnya. Untuk yang berdasarkan materi, sama juga dengan yang tingkat kesulitan, namun di sini tinggal kita ubah kondisinya menjadi materi. Jadi dapat disimpulkan untuk yang server side berjalan dengan lancar, dengan sesuai apa yang diharapkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan saya rubah ke versi klien atau client side menggunakan platform website. Baik, seperti ini tampilannya untuk yang versi website. Jadi memang saya bedakan yang tadi namanya folder SOA itu memang khusus untuk server side. Jadi datanya mengambil dari API. Untuk yang ini kita masuk dulu ke foldernya. Kemudian jalankan servernya. Oke, koneksi berhasil. Di sini saya bedakan menjadi dua ya. Ada folder roots, ini untuk controller, untuk menangani fungsi-fungsi. Terus kemudian folder views, ini untuk tampilannya. Yang pertama kali dilakukan yakni mengatur dulu database-nya. Di sini saya bernama dbexam. Kemudian untuk roots, saya menggunakan post. Fungsi yang pertama yakni untuk saya mencoba untuk menampilkan semua pertanyaan yang ada di bank soal ya. Jadi ini menampilkan semua list pertanyaan, sama di sini menggunakan get.
terus kita lempar ke views index. Views index itu kita ada di indeks ini. Nah, jadi di sini semuanya mengambil data dari database berdasarkan kolom pertanyaan, jawaban, dan seterusnya. Coba lihat yang tampil ya. Seperti ini. Ini adalah semua data yang ada di pertanyaan. Namun di sini saya ubah untuk urutannya ada di yang paling baru ada di atas. Kalau yang ini kan yang paling lama ada di atas itu ya. Kemudian untuk tambah soal baru di sini ini tombolnya mengarah ke post create. Dia ada di post create seperti ini. Ini untuk yang get ini hanya untuk menampilkan form kosong. Setelah itu untuk fungsi menyimpannya tetap menggunakan post. Jadi data yang telah tersimpan di formnya akan langsung dimasukkan ke tabel post dengan mengambil data yang tersimpan. Setelah itu muncul pesan notifikasi dan akan kembali lagi ke tampilan indeks. Saya akan mencoba di sini. Saya akan mencoba menuliskan pertanyaan. Baik, muncul data berhasil disimpan. Jadi soal telah masuk ke database. Kemudian pengujian selanjutnya yakni mengedit. Saya akan coba edit. Saya akan coba materi bab 4 berhasil diupdate. Untuk fungsinya sendiri yakni menggunakan put ya. Namun perlu diingat yang pertama harus mengambil dulu soal mana atau pertanyaan mana berdasarkan ID. Kemudian kita tampilkan dulu data-datanya seperti itu. Kemudian baru menggunakan post untuk mengupdate data yang baru berdasarkan ID. Kemudian baru disimpan di tabel post berdasarkan ID. Kemudian untuk tampilannya ada di folder post. Ini filenya edit ya. Jadi di sini menampilkan semua yang data-data yang akan kita edit. Setelah berhasil diedit akan masuk lagi atau menampilkan di indeks ini. Kemudian skenario yang selanjutnya yakni menghapus. Kita hapus soal yang ini. Oke, berhasil dihapus. Untuk yang hapus ada di sini, yakni delete ya. Perlu diingat juga untuk setiap fungsi yang membutuhkan ID, maka harus diambil dulu dengan get. Jadi kita ambil dulu ID-nya, metodenya get. Jadi query-nya itu mencari di tabel post ID berapa yang ingin kita hapus seperti itu. Kemudian setelah ketemu, maka query-nya akan akan mendelete
data dari tabel pos dengan ID berapa. Setelah berhasil akan muncul notifikasi seperti ini dan akan kembali lagi ke tampilan indeks di sini. Kemudian skenario yang selanjutnya akan saya coba merangkai soal ujian. Nah, di sini ada 3 ya. Ada secara acak, berdasarkan tingkat kesulitan, dan berdasarkan materi. Yang pertama mungkin saya coba yang ini dulu, seperti ini. Jadi ini acak semua, saya limit 20 soal saja. Untuk yang acak ini ada di sini ya, di sini dia memilih semua pertanyaan dari dari tabel pos menggunakan fungsi run atau random, saya limit 20. Kemudian untuk halamannya ada di sini ya. Nah, halamannya ada di sini. Oh, sebentar. Untuk ini halamannya ada di acak ya, di sini. Kita bisa tampilkan seperti ini. Kita ulangi pemilihan. Nah, di sini ada sulit, sedang, mudah sebanyak 20. Jika materi atau soalnya tidak sesuai, maka dapat diulangi lagi sampai dengan sesuai. Kemudian berdasarkan tingkat kesulitan sama juga seperti ini. Ini sudah diatur ya. Sudah saya atur berdasarkan tingkat kesulitan yang ini. Jadi saya atur menggunakan query seperti ini, memilih dari folder dari tabel pos berdasarkan tingkat kesulitan seperti ini. Lalu kemudian diajak menggunakan fungsi run. Saya kasih limit 5 untuk tingkat kesulitan mudah dan seterusnya ya. Kemudian untuk menampilkannya ada di kesulitan di sini. Ini sama juga bisa ditampilkan seperti ini. Untuk tingkat kesulitannya berarti tadi mudah 5, sedang ada 5 juga, sulit ada, oh sorry, sulit ada 4, yang sedang ada 6. Sama yang terakhir berdasarkan materi ya. Sama ini memilih berdasarkan materi dari tabel pos yang kriterianya kita ubah menjadi materi bab 1, bab 2, sampai dengan bab 5. Untuk fungsinya sama menggunakan run. Di sini saya limit 2. Kemudian yang ini saya limit 3 seperti itu. Kita coba dulu apakah berjalan. Ya, berjalan ya. Di sini saya limit 2. Untuk yang bab 2 ada 3, 3 ada 5, dan seterusnya. Sama juga di sini ulangi pemilihan juga berfungsi. Kemudian setelah sesuai begitu bisa dilakukan download ya. Ini download file. Coba buka filenya seperti ini. Ini untuk fungsi dari download, yakni menambahkan script
JavaScript, yakni mengambil berdasarkan ID ketika ID fungsi tersebut diklik, kemudian akan mendownload dan mengenerate menjadi PDF. Kemudian skenario yang terakhir yakni mengupload soal atau berkas soal ujian ke sistem. Kita coba tambahkan yang baru. Seperti ini. Setting dulu waktunya, ini coba jam 10. Kemudian kita tambahkan file yang tadi yang telah di-generate secara otomatis dan telah di-download, kemudian open, simpan, berhasil. Jadi berkas ujian atau soal ujian sudah berhasil di-upload di sistem. Jadi dapat disimpulkan untuk pengujian yang klien ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kode atau source code-nya juga berjalan juga. Jadi dapat disimpulkan kedua pengujian ini berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Untuk yang terakhir mungkin saya akan coba tunjukkan ini folder yang untuk mengupload berkas tadi sudah masuk di folder upload. Jadi masuk di database juga, masuk di servernya atau di foldernya. Oke, setelah semua berjalan dengan lancar pengujian, baik klien maupun server side, saya akhiri untuk demo di video kali ini. Sekian dan terima kasih.